Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam acara Walk of the Talk. Jangan cuma ngomong doang, buktiin di sini. Hari ini saya nggak sendirian, saya bersama dengan sang inspirator. Saya biasa manggil inisial TJC, Triyadi Joko Cahyadi. Mudah-mudahan saya nggak salah nyebutinnya, karena udah lama nggak ketemu lagi. Akhirnya ketemu lagi di sini, luar biasa. Apa kabar Mas Joko? Alhamdulillah. Baik. Thank you lo udah diundang lo Gus. Saya ingat masalah sama Mas Joko ini. Lebih baik gue ditantang target bisnis daripada harus turunin berat badan. Waduh. Saya berarti lebih berhasil Mas. Saya turun 10 kilo loh Mas. Iya, luar biasa. Tapi kalau banget kelihatan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya istilahnya naik tangga lebih cepat dikit ya. Kalau kemarin masih pegang-pegang di pegangannya, sekarang udah nggak perlu lagi, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke, sahabat Walkers, hari ini kita akan ngebahas sebuah hal yang menarik. Seperti juga kita punya jargon utama, from something into nothing. Mungkin kita akan kelihatan agak lucu Mas ya, from something into nothing. Dari sesuatu jadi bukan siapa-siapa. Loh, justru hari ini orang yang hebat itu orang yang merasa dia tidak punya apa-apa. Karena biasanya tong kosong bunyinya. Tapi kalau banyak isinya biasanya diem dia gitu kan. Ya, inilah yang kita bahas. Khusus di Walk of the Talk kita nggak undang sembarang orang. Yang diundang di sini berarti apa yang diomongin oleh dia itu berarti dia sudah buktikan dari pekerjaan masing-masing. Ya, jadi itu Walk of the Talk, jalan di atas pembicaraan kita. Oke, transformasi seorang mantan pelayan restoran jadi pemimpin bisnis dengan jaringan puluhan ribu cuy, luar biasa mitra-mitranya. Dan ini beliau sudah, tadi kita ngomong-ngomong di ruang meeting, gua nggak jualan bisnis, gua nggak jualan produk, tapi gua jualan sistem. Nanti kita akan ulik yang dimaksud jualan sistem itu seperti apa. Saya akan mulai dari hal yang ringan-ringan dulu Mas Joko. Mas Joko ini berangkat dari keluarga yang seperti apa? Itu asal orang tua dari mana? Terus berapa bersaudara? Silakan Mas. Ya, terima kasih sebelumnya Gus, saya udah diundang ke sini. Saya sebenarnya bukan dari keluarga yang kaya raya atau luar biasa. Biasa aja kebanyakan sih. Seperti kebanyakan orang aja. Okay. Orang tua saya cuma sebagai pegawai negeri dua-duanya. Saya dua-duanya PNS. Dua-duanya PNS. Okay. Ya. Saya 4 bersaudara, saya anak ketiga. Sorry Mas, aslinya orang tua? Orang tua saya aslinya Indonesia, cuma suku. Bapak saya dari Jawa Timur, Madiun, ibu saya dari Jogja. Nggak ada yang naturalisasi ya? Nggak ada yang naturalisasi. Sekarang lagi zamannya naturalisasi. 100% Indonesia. Oke, saudara berapa bersaudara? Saudara saya berempat. Jadi Mas yang Joko nomor cowok, cewek. Saya bertiga. Seling-seling ya, cowok, cewek. Ya, alhamdulillah. Ya. Berangkat dari keluarga kebanyakan, tapi akhirnya sekarang menjadi bukan orang yang kebanyakan. Ya. Pasti kan nggak lepas dari cerita dari semacam pelajaran yang diberikan oleh orang tua. Iya, betul banget. Apa sih Mas Joko suasana yang dibangun oleh bapak dan ibu di rumah itu sampai bisa ngebentuk seorang Mas Joko seperti sekarang ini? Iya. Jadi gini, saya ngelihat di keluarga saya kan, kalau menurut saya nggak beda dari kebanyakan keluarga lain. Ya, yang mereka dididik untuk sekolah yang baik, kemudian syukur-syukur punya peringkat ya. Tapi saya yakin dari setiap keluarga itu pasti satu biasanya ada yang beda gitu. Nah, orang tua nggak nuntut gitu Mas? Nggak. Orang tua saya sih nggak pernah. Lu mesti kuliah di perguruan tinggi negeri favorit, lu mesti wisudawan terbaik. Alhamdulillah. Gitu. Orang tua saya alhamdulillah membiarkan anak-anaknya berkembang secara alami. Yang penting satu, jangan ngerepotin orang lain, gitu aja. Yang selalu diajarkan sama saya. Jangan ngerepotin orang lain, jaga baik nama keluarga, itu aja udah. Mau ngapain terserah itu. Nah, seperti yang tadi saya bilang, saya percaya dalam setiap keluarga itu pasti ada sesuatu yang unik. Nah, kebetulan dari saya berempat, yang paling unik saya. Karena kakak sama adik saya tuh pintar semua. Mereka itu kuliah-kuliah di universitas favorit dan negeri, dan saya satu-satunya yang sekolah nggak S1. Bukan dari kelompok akademis. Bukan dari kelompok akademis. Jujur aja dari dulu saya, mohon maaf ya, saya benci sekolah. Dari dulu saya nggak suka sekolah, makanya sekolah saya nggak ada yang benar. Cuma buat syarat lulus doang. Itu mungkin bisa dibilang, ya bahasanya karena nggak ketemu, salah satu bentuk protes saya mungkin ya. Setingginya sempat apa, SMA?
D3 doang. Oh, D3. D3. Oke, D3 saya ngambil sekolah perhotelan saat itu. Itu pun terpaksa banget lah. Habis Itu pun daripada nilainya hampir ya lulus dengan 2,3 IPK-nya. Ya pokoknya ngasih tahu orang tua, Yang nih saya pasti sekolah, gua saya lulus dah Oke. selesai gitu loh. Habis itu istilahnya leave me alone. Kan ada satu prinsip mengatakan lu gimana mau kerja kalau lu nggak punya background pendidikan yang oke. Wah iya Nah, iya. kepikiran nggak Mas waktu itu? Itu paradigma yang udah mohon maaf ya saya Iya, harus gunakan kalimat ini. Oke, nggak apa-apa. Basi banget gitu. Oke. Karena saya termasuk orang yang teracuni dengan paradigma seperti itu gitu. Bagaimana mungkin kita mau dapat pengalaman kerja kalau semua pekerjaan lowongan semua menuntut punya pengalaman? Kan aneh ya. Iya. Saya sampai mikir waktu awal-awal dulu, ini gimana ini semua lowongan pekerjaan menuntut minimum punya pengalaman. Lah bagaimana dengan orang yang nggak punya pengalaman? Nah sekarang Mas, untuk jadi presiden nggak ada persyaratan pernah pengalaman jadi presiden sebelumnya kan nggak ada. Nah, itu dia makanya. Jadi lucu sekali negara Iya. yang kita cintai Iya, ini. betul. Cuma ya kita terlepas dari plus minusnya ya Iya, iya. tetap kita harus syukuri lah Iya, iya. Indonesia masih yang terbaik. Iya. Nah, berdasarkan pengalaman saya itu ya seperti yang saya bilang, saya ini sudah terdidik untuk mendapatkan orang tua saya khususnya bapak saya itu lumayan keras walaupun beliau bukan orang militer. Oke. Karena kalau saya menginginkan sesuatu nggak ada yang gampang. Oh. Tidak ada yang gampang. Orang tua saya selalu memberikan kesulitan-kesulitan tanpa saya sadar. Contoh nih, sepatu. Oke. Saya ingat banget, saya waktu zaman itu tahun 90-an tuh bola basket tuh menjadi olahraga favorit. Oke. Saya minta beliin sepatu, nggak dikasih. Diiming-iminginnya nanti kalau kamu udah SMA. Begitu SMA saya tagih, Oke. Pak aku udah SMA, saya minta sepatu ini. Nanti kamu sekolah dulu yang benar sampai kuliah. Sampai kuliah pun juga gitu, saya udah kuliah saya minta. Yang D3 Saya tadi ya? saya tagih, Pak aku kan sekarang udah kuliah, mana nih janjinya sepatu? Nanti kalau kamu udah lulus kuliah baru papa beliin. Sampai akhirnya Lulus D3. lulus D3 saya kerja. Saya baru mengerti apa maksud ayah saya. Saya akhirnya beli sepatu itu sendiri di New York dengan tenaga keringat saya sendiri. Dan karena teringat cerita itu, saya borong sekitar 3-4 pasang Air Jordan yang Iya, saya iya, beli iya, langsung iya. di Amerika. Oke. Karena kalau saya dulu dengan mudah mendapatkan itu dengan apa yang diberikan oleh ayah saya, mungkin saya tidak akan pernah mengerti pentingnya yang namanya berusaha. Sampai 3 kali penolakan itu apa nggak protes Mas sama orang tua? Enggak. Entar nunggu SMA, entar Iya, nunggu iya, kuliah, entar nunggu lulus. Sampai saya akhirnya beli sepatu itu sendiri. Sepatu yang saya pengen itu akhirnya saya beli sendiri. Dan itu yang dimaksud oleh Bapak Ayah. Dan itu yang saya maksud. Itu yang gua mau. Iya. Lo beli sendiri. Sampai bapak saya meninggal, sepatu itu nggak pernah Nggak pernah dibeliin. terbeli. Tapi justru pada saat saya beli, saya ingat pesan ayah saya itu tadi. Ya makanya saya tuh beruntung. Saya masih mendapatkan pendidikan ayah saya yang lumayan cukup keras buat saya saat itu. Karena atas didikan itulah yang membuat saya bisa punya kemampuan bertahan. Tapi pola didikan juga berlaku buat saudara-saudara yang lain kan? Atau hanya khusus buat Mas Joko? Saya nggak terlalu memperhatikan Oh, ya oke, saat oke. itu ya. Karena kan saya saat Ngalir itu aja lah ya. dunianya dunia bermain, Oh, oke, dunia oke. yang nggak pernah berpikir serius tentang Iya, hidup ya, oke, gitu loh. Iya, Jadi iya. saya nggak ngerasa ini berbeda dengan yang lain-lain. Tapi ya memang buat saya kalau di keluarga ya khususnya apa yang diajarkan oleh saya. Kalau kamu pengen sesuatu ya kamu harus fight. Kalau kamu pengen sesuatu ya kamu harus bertarung dengan apa yang kamu mau. Kalau kamu misalnya nggak mau bertarung atau nggak mau berusaha, berarti kamu nggak serius dengan apa yang kamu mau. Oke. Sesederhana begitu Iya, doang. iya itu. Itu pelajaran penting tuh. Iya gitu. Kalau kamu serius dengan apa yang kau inginkan, maka kau akan fight untuk mendapatkan apa yang Iya, kau inginkan itu. betul. Ya. Tapi kalau begitu dapat fasilitas, itu lain. Mungkin menunjukkan belum terlalu serius sebenarnya Iya. kalau begitu ya. Ya, kalau kita udah dididik untuk segala sesuatu nggak mudah kita dapat, percaya sama Iya, saya, itu anak jadi petarung nanti. Iya, iya, iya. Karena saya ngerasain sendiri, semua apapun yang saya mau sama Bisa. ayah saya. Saya ingat banget dulu waktu dari zaman kelas 1 SD, wah nggak ada. Sampai saya nangis meraung-raung sekalipun, nggak dikasih. Walaupun saya tahu ayah saya mampu. Oh, iya. Walaupun saya tahu ayah bapak saya itu bisa membelikan Iya. itu, tapi saya sudah dididik dari kecil dari SD itu untuk tidak mudah mendapatkan apa yang saya mau. Tapi nggak tahu ya, kayaknya kakak saya sama adik saya yang lainnya dapetnya gampang.
Saya doang nih yang nomor Iya, 3 nih yang paling susah untuk Simple mendapatkan but ilmu. powerful. Simple Wah, but powerful. justru saya merasa saya ngerasa dia justru paling sayang sama saya. Karena dari 4 anaknya yang bisa keliling dunia cuma saya. Dan nggak pakai biaya orang lain. Nggak pakai dan karena Dia saya dulu sendiri. nggak ngerti. Iya. Saya dulu malah ngerasanya apa gua anak tiri ya dari Iya, 4 iya, ini ya. Kok gua segala sesuatu pengen dapat kok susah Iya. gitu loh. Sedangkan adik saya minta dapat. Dapat. 2 kakak saya dapat minta dapat. Sedangkan saya nggak segampang itu. Saya benar-benar harus sampai berjuang kayak apapun nggak dikasih. Tapi justru saya baru sadar dari 4 itu bapak saya paling sayang sama saya. Karena nilai moral yang ditanamkan sama saya sampai hari ini Nggak akan lupa ya. nggak akan lupa. Sampai meninggalnya saya baru ngerti. Masya Allah. Ya karena gini loh, kita kalau misalnya belum paham, jangan kita membuat kesimpulan pribadi. Yang dulu saya membuat kesimpulan pribadi. Sampai akhirnya Kok tega banget sih orang tua kayak ya, Kesimpulan kayak pribadi gitu ya, ya. oke. Padahal kan sebenarnya niat mereka baik gitu loh. Saya yakin niat ayah saya baik dan benar. Justru saya ngerasa paling disayang, diperhatikan sama bapak saya. Karena 4 anaknya yang bisa ke Amerika baru saya. 4 anaknya yang udah haji baru saya. Yang udah keliling Eropa baru saya. Yang bisa punya rumah harga hampir 4-5 miliar baru saya. Dan punya kendaraan mewah juga. Iya baru saya. Dan itu semua saya ngerasa karena didikan keras ayah saya. Justru saat itu makanya saya ngerasa berterima kasih sama ayah saya. Oke Mas, ada nggak sih Mas yang menjadi keinginan terbesar dari ayah itu yang belum terwujud sampai beliau meninggal? Ada nggak sempat ngomong gitu Mas? Nggak ada sih. Saya tuh ngeliat bapak saya tuh apa ya? Orangnya tuh hidupnya dari pertama dia bekerja yang saya tahu itu hanya buat orang lain. Karena ayah saya itu kerja di departemen sosial. Kerjanya ngurusin gembel, ngurusin gelandangan, ngurusin orang nggak punya rumah. Dul, tisu. Setiap hari yang saya tahu, nggak apa-apa santai. Setiap hari yang dulu saya nggak ngeh, sampai akhirnya saya mengerti. Jadi selama ini hidup ayah saya itu, hidup ayah saya itu hanya buat orang lain. Sampai pensiunnya dia, itu pun dia masih mikirin orang lain. Sebagai ketua RW. Kita anak-anaknya sampai protes karena waktu beliau menjabat ketua RW, saya nggak tahu waktu itu udah digaji atau belum. Cuma yang saya tahu itu kerjaan benar-benar sosial. Iya, itu sosial Mas. Itu kadang kalau lagi ada masalah jam 3 pagi, jam 4 pagi, rumah kami diketok. Butuh seorang sosok ketua RW yang untuk menyelesaikan masalah, entah masalah berantem lah, atau maling lah, atau apalah. Dan welcome aja beliau ya. Dan beliau welcome aja. Ada orang minta KTP tanda tangan kan pasti ke rumah. Itu kan nggak mengenal waktu, pagi, siang, malam, sore kan. Ayah saya harus melayani itu. Makanya saya pas ngeliat gila ini ayah, saya salut banget sama dia karena Allah bayar benar-benar pada saat beliau meninggal, beliau itu tidak mengenal istilahnya susah atau nyusahin orang atau keluarga. Malam takbiran, meninggalnya pas malam takbiran Idul Adha, pas malam Jumat. Dan tersenyum. Dan yang terakhir saya ingat banget. Nggak ada sakit ya Mas? Nggak ada sakit. Langsung hari itu langsung Hari meninggal? itu. Oh iya, nggak nyusahin. Nggak nyusahin, dan hari itu yang dicari waktu dia pas di UGD cuma nanya Joko di mana. Terus ibu saya yang mendampingi beliau, oh anaknya lagi jalan ke rumah sakit Pak. Oh ya udah, Mah aku aus, aku mau minum. Itu cerita terakhir dari ibu saya. Ya udah habis itu beliau minum, dah tidur 12. Nggak sempet Mas? Nggak sempat ketemu. Ibu yang sempat menyaksikan Ibu. kepergian. Dan ya itu tadi pas saat udah nggak ada, teringat semua apa yang pernah menjadi warisan. Warisan buat saya itu bukan harta dari ayah saya, didikannya beliau. Didikan beliau yang sampai hari ini membuat saya tuh nggak pernah takut sama yang namanya penolakan, nggak pernah takut yang sama yang namanya masalah, nggak pernah takut sama segala kegagalan. Saya nggak pernah dikenalin namanya rasa takut itu, Gus, sampai hari ini.
Gitu kira-kira. Becoming a real fighter itu ya pelajaran. Saya merasa saya bisa bertarung lah. Iya. Dengan keadaan yang ada saya siap bertarung gitu. Oke, Mas. Terkadang pendidikan yang sudah diberikan oleh orang tua kita yang begitu bagus tadi ya menjadi seorang petarung gagal ketika salah dalam memilih pasangan. Tiba-tiba kontras. Ini ternyata calon pasangan kita banyak dimanjain sama orang tuanya kita. Bagaimana setelah bertemu dengan Mbak Mia? Apakah menemukan ada kesamaan pola pendidikan, pola asuh dari orang tuanya? Atau ada benturan-benturan atau gimana? Kalau mau ngelihat dulu sama sekarang, ya dunia ini berputar ya. Mia ini, istri saya ini dari keluarga yang istilahnya secara ekonomi kastanya di atas istilahnya lah. Karena beliau kan kakeknya TNI Angkatan Darat zaman itu, zaman Pak Harto, bintang 2. Pernah menjabat direktur PT Timah. Kebayangkan. Dan saya nggak ngerti soal itu sama sekali. Buat saya nggak ada urusan seperti itu. Tapi ya balik lagi, saya percaya orang mau laki-laki atau perempuan, penanaman dari keluarga itu yang paling penting yang akan membentuk karakternya dia. Dia ini juara waktu dari sekolah tuh juara 1 terus, kelas 1 juara 1, kelas 2 bahkan untuk masuk ke UI aja mendapatkan PMDK. Artinya masuk UI nggak perlu pakai tes. Seperti yang saya bilang, berbanding terbalik dengan saya. Kalau saya juara 1 juga, tapi dari belakang. Dari 44 siswa SMA waktu itu, saya juara peringkat 43. Itu nggak pernah kepikir, Mas? Lo kok hampir nggak naik kelas? Lo kok dia mau? Gitu? Waktu zaman saya termasuk salah satu istilahnya anak-anak yang bandel lah, bisa dicap zaman itu gitu loh. Nah saat itu waktu SMA ya kita sekelas. Saya cuma memikirkan diri saya waktu itu supaya naik kelas. Karena kenapa? Saya secara akademis seperti saya bilang, saya kan udah nggak ada niat sekolah sebenarnya. Jadi sekolah itu cuma buat syarat nyenengin orang tua doang. Nah sampai akhirnya karena kelas 1 mau kelas 2 hampir gak naik, saya mikir, waduh kelas 2 lebih berat lagi nih pasti nih. Yang ada saya bisa jadi veteran. Pokoknya saya cuma pegang 1 aja waktu sekolah. Jangan sampai veteran. Veteran tuh artinya nggak naik kelas gitu kan. Zaman itu istilahnya gitu. Ya udah, terus saya mikir gimana caranya saya nggak belajar, saya tetap bisa lulus. Ya udah saya cari, ternyata yang juara 1 perempuan nih. Kebetulan kalau laki-laki saya nggak ngerti, dia kan nggak mungkin. Ya udah, maksudnya dengan pemikiran anak SMA saat itu ya, nggak berpikir bagaimana, saya cuma mikir PDKT supaya aja. dapat contekan, saya harus pacarin PDKT. orang PDKT ya udah. Simpel aja Mas. Ya simpel aja gitu, karena semua temennya dia itu bilang gitu loh, lu jangan mau sama ini anak, karena saya terkenal suka bolos waktu itu, tukang tawuran, pokoknya nggak ada yang benar lah image yang ada di saya. Ya udah, saya dengan rayuan gombal saat itu ya, singkat cerita ya udah berhasil ya. Jadi setelah saya pacaran sama Mia dari peringkat 44 langsung masuk 10 besar. Keren kan? Ide saya. Itu nggak ada belajar sama sekali. Zaman SMA tuh saya nggak pernah kenal yang namanya belajar. Waktu ujian tuh nggak ada. Semua itu saya hasilkan dari mencontek. Jadi saya sudah terlatih. Saya sudah terlatih dan terdidik bagaimana. Ini bukan contoh yang baik ya, jangan dicontoh. Posisi menentukan prestasi. Mencontek aja udah gitu ya. Sampai akhirnya lulus dan sampai ternyata ya bablas gitu sampai akhirnya ya udah sekarang sudah menikah gitu dengan Mia. Kan tadi kalau Mas Joko ditekankan oleh orang tua, lu mesti berjuang apa yang lu inginkan kan? Kalau Mbak Mia ada nggak? Apa pelajaran yang dia dapat dari orang tuanya? Berarti mertua. Sebenarnya kalau saya sebagai pengamat luar harusnya ini kan pertanyaannya ditanya langsung ke orangnya gitu. Cuma kalau yang saya lihat memang kalau keluarganya istri saya ini backgroundnya memang pendidikan semua, pinter-pinter semuanya S2 gitu. Saya doang yang D3. Makanya dulu waktu saya coba masuk keluarganya, jujur saya sempat minder. Iya, karena mereka backgroundnya S2, semuanya S2. Gitu. Dari dia 3 bersaudara semuanya S2, termasuk orang tuanya dokter spesialis juga, dokter jantung. Nah karena mereka mungkin sudah terbiasa sebagai anak yang memang terdidik dari akademik yang baik, ya akhirnya ya
turunannya pun juga seperti itu gitu loh. Yang saya tahu di keluarga mereka. Gitu Seorang aja Joko sih. yang zaman dulu yang tidak memiliki kemampuan akademis tiba-tiba berubah menjadi seorang Mas Joko yang sukses di dalam menjalankan bisnis ini. Mindernya berkurang ya Mas? Kayaknya begitu ketemu sama lingkungan keluarga lagi udah punya confidence yang beda. Justru pressure itu ada lah, nggak mungkin saya bohong lah. Pressure itu ada. Justru itu lagi yang saya bilang, saya ini orang kalau diinjak bukannya mundur, justru pasang badan. Saya dari dulu tuh begitu. Kalau saya diinjak, saya malah makin jadi. Kalau saya ditolak, saya makin jadi. Dan pada saat dalam situasi kondisi yang saya tahu bukan saya nggak bisa, saya cuma perlu waktu untuk membuktikan bahwa saya tuh sejajar, istilahnya begitu. Ya. Pernah satu ketika saya ngalamin fase yang agak unik ya, karena waktu itu saya dapat job training sebagai tenaga training di Hotel Mulia, di housekeeping. Bayangin, saya lagi ditugasin di public area untuk nyapu, megang pengki sama megang sapu di depan lobi Hotel Mulia. Saya nggak tahu, satu keluarga waktu itu belum menikah, satu keluarganya Mia datang ke hotel, satu keluarganya jegrek saya lagi megang sapu sama pengki nyapu di lobi hotel. Kebayang nggak? Sempat mereka lihat? Lihat, bapak ibunya lihat. Kira-kira kalau orang tua yang ngelihat anaknya mungkin punya hubungan khusus sama ya yang disebut pacar ya, dengan kondisi itu gimana? Lu putusin aja. Saya nggak bilang gitu ya. Nggak ada masa depan. Cuma saya sampai waktu itu kaget gitu loh. Waduh, ya sudah ya udah, ya kan. Tapi ya itu lagi saya bilang, ini kan hanya sebuah bagian dari perjalanan. Iya, episode. Gitu. Ya buat saya ini bukan hasil akhir gitu. Sampai akhirnya menikah. Saya harus meyakinkan 5 tahun untuk bisa pindah dari tinggal sama orang tua sama istri saya saat itu. Karena saya memang saat itu jujur, saya juga nggak nyalain dia. Pekerjaan saya masih belum tetap, belum punya penghasilan tetap. Tapi saya bilang kalau kita masih terus-terusan numpang, mau sampai kapan kita bisa mandiri? Gitu loh. Akhirnya singkat cerita karena saya ngotot, akhirnya kita ngontrak. Keep that story. Kita pindah segmen dulu Mas. Para sahabat Walkers, kita masih tetap di acara Walk the Talk bersama tamu saya, sang inspirator, Mas Triadi Djoko Cahyadi. Kita akan sambung di segmen kedua dengan cerita yang lebih seru lagi dan lebih menarik lagi dan penuh dengan makna. Sahabat Walkers, masih dalam Walk of the Talk. Jangan cuma ngomong doang, buktiin di sini. Hari ini saya masih bersama Mas Triadi Djoko Cahyadi, seorang inspirator yang membawa kita pada satu pemahaman bahwa hidup itu nggak bisa didapatkan dengan mudah. Kita mesti berjuang. Kalau lu dapetin dengan mudah, maka lu bukan menjadi seorang yang serius di apa yang lu kerjain. Jadi kita benar-benar serius untuk menunjukkan serius itu kita mesti fight dan berjuang atas apa yang kita inginkan. Dan itu yang dialami oleh beliau, pendidikan dari orang tuanya, khususnya adalah ayahnya. Sekarang kita masuk pada hal yang menarik, yaitu ketika beliau harus berpindah dari rumah mertua. Biasanya kan gitu kalau namanya baru nikah ya Mas. Numpang fasilitas mertua. Kayaknya kita nggak enak sebagai laki-laki ya. Saya sama laki-laki malu juga maksud numpang di mertua gitu kan. Pondok mertua indah. Tapi juga butuh biaya nggak sedikit Mas. Apalagi kerjaan masih belum jelas. Itu gimana ceritanya Mas? Ya kan memang istri saya itu kan memang 3 bersaudara. Kebetulan kakaknya memang kerja di Australia. Berarti Mbak Mia di tengah? Ya di tengah. Jadi memang rumah sepi sih. Tapi kan nggak ada urusan sama saya. Begitu saya menikah ya saya punya keluarga sendiri. Saya ngambil keputusan. Nah, sampai akhirnya singkat cerita saya memutuskan untuk keluar rumah. Dan saat itu mertua saya menganggap mungkin karena miskomunikasi aja. Mbak Mia kerja nggak? Kerja. Di swasta? Swasta. Mia kerja, saya yang kerjanya masih serabutan. Nah, sampai akhirnya dipikirnya saya punya masalah. Saya bilang enggak, saya bilang sama mertua saya ini kepala keluarga. Saya merasa dengan keluarga yang saya miliki, saya punya tanggung jawab. Kalau saya masih terus di sini, dari mana saya bisa belajar tanggung jawab? Makan ada, listrik nggak bayar,
numpang hidup Iya, istilahnya numpang saya hidup, sama bapak sama Iya. ibu. Saya bilang gitu ke mertua saya. Jadi saya tidak akan bisa mengerti sebagai kepala keluarga kalau saya masih mendapatkan semua fasilitas ini. Saya mau mandiri, saya bilang gitu. Ya udah, akhirnya singkat cerita tinggal di kontrakan. Kontrak. Nggak lama dikirimin mobil. Wah, marah saat itu saya. Saya marah, saya merasa terhina saat itu. Sampai saya datengin ke rumah mertua. Ya, saya tahu datang ke sana dalam kondisi Kontrakannya jauh nggak Mas, dari rumah yang? jauh lumayan, jauh. kan saya tinggal di Bintaro waktu Iya. itu kontrakannya. Jadi bapak mertua saya sampai nggak berani ngomong ke saya, takut clash. Ya intinya niat mereka baik, saya tahu. Bagus ya, nilai. Tapi saya sebagai laki-laki Tersinggung. Jujur saya tersinggung saat itu. Kayak gue tuh bisa beliin anak lo mobil loh, gitu. Tapi tolong kasih gue waktu, gitu. Ya udah, singkat cerita. Kembali kan tadi kan, semakin ditekan semakin gue mau Oh, nunjukin. semakin lagi ya. Jadi ini akumulasi jadinya Iya, sepertinya iya, ya. iya. Dari sana, dari utara, timur, selatan, barat, daya. Iya. Dar! Nah, akhirnya ya itu tadi. Saya diberikan kesempatan sama Tuhan untuk bisa membuktikan diri lewat sebuah kendaraan yang nggak pernah terbersit dalam hidup saya akan bisa seperti sekarang. Ya itu tadi, Tuhan tuh bisa bekerja, selalu bekerja dengan cara yang kita nggak pernah paham. tahu. Nah begitu saya dapat kendaraan ini ya, yang terbayang adalah yaitu tadi akumulasi yang pernah terjadi sama saya. Makanya saya lampiaskan waktu saya membangun sistem ini Di situ ya. di situ di Enagic. Jadi yang kebayang itu semua. Jadi saya udah nggak punya waktu tuh mikirin susah gampangnya. Saya nggak punya waktu nggak punya waktu sama sekali. Yang ada di kepala saya cuma satu. Ini yang dipanggil duluan, saya atau bapak saya. Saat itu. Karena kalau sampai bapak saya duluan dipanggil dan saya belum bisa membuktikan apa-apa, saya akan menyesal seumur hidup saya sebagai seorang anak. Makanya saya nggak mau buang waktu, saya geber itu. Udah gaspol aja. Wah, udah nggak pernah mikir dah. Saya udah benar-benar apa ya, sampai nggak punya ruang negatif di kepala saya tuh udah nggak ada. Saya cuma mikir, saya tahu apa yang harus saya kerjakan di sini dan saya harus terus bertahan sampai semuanya terwujud. Nah sebelum masuk ke NAJ kan sempat di hotel sebagai Hotel, ya. Jadi cerita di hotel itu, waktu saya lulus kuliah sekitar tahun 90-an kan terjadi Krismon tuh. Oke. Ternyata setelah Krismon itu ya di Indonesia kacau balau dan lain sebagainya, termasuk dunia pekerjaan. Dan saat itu saya mendapatkan pekerjaan juga sulit. Baru tahun 2001 lah saya mulai dapat pekerjaan dari ada 28 lebih lah aplikasi lowongan kerja yang saya coba sebarkan, nggak ada yang satupun mau nerima saya. Sampai ada salah satu hotel yang sekarang hotelnya udah bangkrut yang sempat nerima saya kerja. Nah di situ saya juga baru menyadari bahwa selama setahun saya bekerja, ini gimana caranya bisa kaya nih kalau kayak gini. Baru saya mulai memahami pentingnya hidup serius, pentingnya punya fixed income. Dulu kan nggak pernah mikir karena semua ada supply. Nah pas sudah masuk ke realita hidup inilah saya langsung mulai mikir, wah nggak bisa nih. Karena cita-cita saya waktu itu nggak muluk. Saya punya segala sesuatu sehingga saya tidak mau ngerepotin orang lain kayak gitu. Kembali ke pesan bapak ya. Iya. Lu jangan ngerepotin orang. Iya, pokoknya jangan ngerepotin orang. Kalau bahasa ekstrimnya jadi orang kaya lah gitu. Iya. Punya duit. Terus setelah saya berhitung, wah ini nggak bisa. Banting setir. Iya. Banting setir di demo sama orang tua. Karena mereka tahu perjuangan saya untuk dapat kerja susah. Begitu udah dapat malah keluar. Kamu nih maunya apa sih? Wah, udah saya diem aja. Saya tahu saya harus terima semua omelan mereka karena saya belum bisa buktiin saat itu. Dan buktinya ternyata tidak semudah membalikkan tangan. Dalam perjalanannya ya pernah jadi sales book juga gitu loh. Pernah ngerjain macam-macam sampai akhirnya setelah jadi waiter itu tadilah saya ketemu dengan Enagic. Jadi ada jeda waktu setelah keluar dari hotel, saya tahu bahwa mohon maaf nih nggak apa-apa ya. Iya nggak apa. Menjadi karyawan tuh nggak mungkin bisa kaya. Iya. Kecuali main aneh. Iya. Ya udah akhirnya saya sadar. Gaji udah standar kan. Nggak mau. Zaman itu nyari informasi bingung karena orang tua saya sudah masuk masa pensiun. Dan akhirnya saya cari di internet. Internet dulu koneksi masih
pakai telepon. Dan sangat mahal waktu itu udah. Saya mencari informasi di situ dan pada saat saya menemukan di situ, informasi yang saya cari, semua uang itu ada di marketing. Yang saya temukan saat itu. Betul. Ujung tombaknya itu di sales marketing. Bagaimana lu punya kemampuan menjual, dan pada saat itu saya nggak punya kemampuan apa-apa di situ kecuali di food and beverage, di divisi hotel yang saya tekuni saat itu. Ya, saya cuma mikir satu, kalau saya mau berubah, kalau hidup saya mau berubah, saya harus berubah dulu. Ya udah, akhirnya saya siap untuk banting setir. Banting setir tuh benar-benar. Masalahnya satu, saya untuk sekolah udah nggak mungkin. Saya nggak mau ngerepotin orang tua. Gengsi saya tuh gede banget, bro. Gengsi itu apa maksudnya? Minta uang sama orang tua tuh saya gengsi banget. Saya tuh nggak mau terlihat, orangnya tuh nggak mau terlihat lemah. Punya duit nggak punya duit, pokoknya orang tua tahu, orang tua saya taunya dia mereka saya punya duit. Saya dari dulu begitu. Nah, sampai akhirnya singkat cerita, saya memutuskan terjun di dunia marketing, sales dan marketing. Disitulah awal saya kenal dengan industri network marketing. Oh, jadi nyari sendiri Mas ya? Nyari sendiri. Oh, lewat internet tadi ya? Lewat internet. Nggak ada yang prospek saya, nggak ada yang nawarin saya awal-awal. Saya nyari tahu sendiri. Kan pilihan banyak Mas waktu itu, yang sejenis itu. Tapi kenapa akhirnya kok? Nah, jadi ada satu teman saya, akhirnya di dalam saya pencarian itu ada teman saya yang akhirnya menghantam saya dengan kalimat begini. Bro, kalau lu mau jadi seseorang dengan apapun yang lu kerjakan, lu lihat orang yang udah 10-20 tahun. Karena hidup lo akan sama, termasuk di tempat lu kerja. Kalau lu ngelihat 10-20 tahun orang yang lu mau lihat dengan pekerjaan lu ini sama, hidup lu akan sama. Wah, saya nggak pernah kepikiran saat itu. Saya nggak pernah kepikiran. Omongan sederhana membuat saya langsung berpikir keras. Anjir, iya juga. Iya, benar juga. Dan akhirnya saya cari tahu semua orang-orang yang udah 20-30 tahun di hotel tempat saya kerja, dan mereka bukan sesuatu yang ya bukan menjadi pilihan saya aja gitu. Kalau itu menjadi pilihan mereka nggak ada masalah. Tapi buat saya saat itu saya ngerasa ini bukan saya. Makanya akhirnya saya memutuskan keluar untuk mencari tahu tentang dunia ini, di luar ini ada apa sih? Dari apa? Karena saya itu pernah di posisi nggak punya uang dan nggak punya waktu. Dimana kerjaan saya habis setiap hari untuk bekerja, dan udah habis waktunya untuk bekerja, uangnya juga nggak ada. Saya tahu persis tuh rasanya seperti apa. Mau sampai tua. Pertanyaannya mau sampai kapan gitu ya. Udah disitulah saya baru sadar makanya yang saya bilang tadi, berempat ini saya selalu melawan arus. Kakak saya sama adik saya semuanya ngikutin arus, saya sendiri yang selalu melawan arus. Dan akhirnya sampai akhirnya saya punya pemahaman setiap orang itu penting untuk punya usaha. Nah, disitulah saya baru memutuskan, oke, saya harus bertarung di sini habis-habisan. Karena saya tahu ini bukan sesuatu hal yang gampang, karena saya tahu saya akan mengalami semua problematika yang ada, tapi saya tahu ini akan sepadan dengan hasilnya. Walaupun saya nggak tahu hasilnya kapan. Orang gila saat itu. Ya, mental-mental pemahaman ini tuh saya nggak dapat di sekolah. Ini saya dapat kerasa yaitu tadi karena dari bapak saya. Karena kalau misalnya kita dengan segala sesuatu mudah kita dapat, udah pasti tuh anak nggak punya jiwa bertarung, nggak akan punya jiwa bertahan. Nah, saya sudah dididik dari kecil untuk punya jiwa bertarung, untuk punya jiwa bertahan, walaupun nggak dikasih terus. Dan itu ke bawah sampai gede. Ya, khususnya kalau yang orang punya orang tua ya. Kalau emang sayang sama anaknya, jangan apapun yang mereka minta dikasih. Kalau perlu apapun yang mereka minta jangan dikasih dah kalau perlu. Kayak saya dulu. Kecuali makanan ya, kayak gorengan baru. Pak minta gorengan dibeliin. Tapi di luar dari itu lah. Saya pernah ingat banget. Saya minta beliin Pizza Hut. Zaman itu waktu kecil Pizza Hut itu termasuk makanan mewah. Mahal. Nggak dibeliin, sampai ngeraung-raung, nangis-nangis. Sampai semalaman nangis tetap, walaupun saya tahu bapak saya tuh punya kemampuan untuk beli. Tapi saya nggak tahu kenapa nggak dibeliin. Udah nangis, udah akhirnya capek sendiri, ya udah besok kayak nggak ada apa-apa. Itu tuh terdidik tuh saya. Sampai akhirnya sudah sampai dewasa bisa mencari uang sendiri. Jadi kayak data entry akhirnya membentuk alam bawah sadar ya? Iya, betul. Itu betul banget gitu. Nah, kembali ke cerita akhirnya saya memutuskan terjun di network marketing.
Saya sudah tahu nih, dalamnya masalah semua. Saya sudah tahu saya akan ada di industri yang tidak menarik buat kebanyakan orang. Tapi saya nggak peduli, saya ngelihatnya bukan itu. Yang saya lihat adalah bukti. Sama seperti saya mempercayai Tuhan. Keimanan saya sudah dari orang tua. Tapi saya harus pakai apa yang Tuhan kasih, yaitu apa? Otak. Kan simpel aja, fakta. Ya kan? Saya nggak pernah ngelihat Tuhan, saya bisa percaya sama Tuhan. Saya bisa yakin sama Tuhan, nggak pernah berjabat tangan, saya yakin ada. Apa faktanya? Alam semesta dan semua isinya. Ada satu kekuatan dahsyat. Nah, itu cara berpikir yang saya coba pakai. Segala sesuatu saya harus berpikir, ini ada faktanya. Sehingga logika saya masuk. Nah, waktu saya ngelihat industri ini, saya ngelihat ada faktanya. Logika saya masuk, walaupun logika orang lain nggak masuk, buat saya nggak ada urusan. Yang tadi ya, 10-20 tahun orang itu akan jadi seperti apa? Iya. Nah, itu fakta aja. Nah, itu dia akhirnya. Karena saya ngelihat di industri ini orang-orang, saya nggak ngelihat orang yang nggak jadi ya, saya nggak ada urusan sama yang nggak jadi. Saya ngelihat orang-orang yang udah jadi. Bisa loh nih orang, ada gitu potensi, loh. Ada, dan semuanya masuk logika saya. Ya, karena saya bukan dilahirkan dari keluarga Hairul Tanjung, Pak Hairul Tanjung. Saya bukan dilahirkan dari Pak keluarga Hartanu, bukan anak presiden juga, bukan orang hebat. Saya hanya seorang pegawai negeri biasa. Saya tidak bisa menggunakan apa yang menjadi fasilitas karena memang tidak ada. Jadi saya harus maksimalkan apa yang Allah kasih. Yaitu cara saya berpikir dan saya punya kesehatan yang baik. Ya, ini yang saya maksimalkan. Gitu. Dan pada saat saya yakin dengan cara berpikir saya tadi, sebenarnya setiap orang sebenarnya punya kesempatan yang sama. Sebenarnya kalau dia mau. Karena kesempatan itu tidak ada kalau kitanya sendiri tidak membuat itu menjadi sebuah kesempatan. Contoh nih, saya tahu nih, saya nggak punya kesempatan. Saya cari kesempatannya. Saya nggak punya peluang, saya cari peluangnya. Jangan menunggu. Kalau saya nunggu kesempatan itu datang, kalau saya nunggu peluang itu datang, sampai botak belum juga nggak akan datang. Yang akhirnya saya sudah dipastikan, ya, yang Bill Gates pernah bilang, kalau lu dilahirkan jadi orang miskin, it's okay. Tapi kalau lu mati miskin juga berarti lu goblok. Lu yang salah. Lu yang salah, lu goblok. Itu yang saya pegang banget. Betul. Itu, bener banget itu mau bilang. Makanya saya tahu saya lahir dari keluarga yang biasa aja. Saya mau pastikan suatu saat tua nanti saya bukan seperti apa yang saya dilahirkan. Saya harus menjadi yang terbaik dari semua yang saya tahu. Bukan soal apa yang bukan soal kapan dalam kondisi apa kamu dilahirkan, tapi soal bagaimana nanti kamu mati ya. Oh iya dong. Iya dong. Saya kan udah pernah ngerasain hidup nggak punya duit. Jadi tahu saya hidup nggak punya duit tuh nggak enak. Asu bener. Makanya karena rasa itu masih membekas, itu yang membuat saya akhirnya saya punya alasan yang kuat. Gitu loh. Ya, kejamnya beginilah. Dunia ini kejam banget sama orang yang nggak punya duit, Gus. Lu jangan coba-coba hidup lu nggak punya duit, mati lu. Beneran. Dunia itu nggak peduli sama lu susah. Lu nggak punya duit. Gue udah pernah ngerasain di posisi anjrit, men, gak enak banget, men. Lu tuh udah kayak sampah dianggap masyarakat. Berhutang pernah nggak, Mas? Dulu waktu saya pernah berhutang sama kakak saya 300.000 karena saya mau ke Jogja nggak punya duit, itu pun saya balikin. Yang bukan saudara, Mas? Nggak pernah. Serius, Mas? Demi Allah nggak pernah. Dalam kondisi terjepit pun? Nggak pernah. Terus gimana cara ngatasinya? Misalnya waktu itu lagi butuh duit? Nggak ada, butuh duit itu kan dibuat-buat. Yang penting buat gue buat makan bisa, ya udah. Oke. Tuh ketoprak berapa sih? Iya. Selama masih ada tukang ketoprak lewat, gue nggak ngerasa pernah kelaparan. Selama masih ada satu bungkus Indomie bisa gue masak sendiri, gue nggak akan kelaparan. Dan gue pernah hidup di fase itu, and nobody knows. Keluarga gue nggak tahu. Bahkan gue nggak pegang duit aja, bini gue nggak tahu. Nggak ada yang boleh tahu. Gue selalu pegang prinsip begitu. Kalau gue susah, nggak ada yang boleh tahu kecuali diri gue sendiri. Contoh, Mas Joko mau punya mobil, duit nggak punya. Lebih baik kita nggak punya mobil, nunggu sampai uang cashnya datang, atau gue ngutang nyicil. Kan sekarang lagi ngetren tuh, Mas, pakai kredit dulu, prinsipnya Mas Joko. Saya tuh dari dulu bukan orang yang suka maksain. Kalau gue nggak punya duit ya udah gue diem. Oh gitu.
gua nggak ke mall, gua nggak nonton, ya udah nikmatin aja. Puasa aja udah ya. Iya, kenapa sih lu bikin masalah yang bukan masalah? Jadi itu yang bikin masalah kita sendiri ya. Kita sendiri, udah tahu lu nggak punya uang, lu ngapain keluar rumah? Ya udah. Kita keluar rumah itu udah pasti keluar uang. Iya. Kalau gue nggak punya duit, Ya udah, gue di rumah, gue akan memikirkan cara dari rumah untuk gue punya duit. Oke. Contoh nih, nelponin, ya kan? Gue nelponin orang-orang yang kira-kira butuh air, Iya. Punya potensi ya. ya kan? Kan dari rumah, Iya, iya. Oke. bisa menghasilkan uang. Iya. Begitu gue keluar, nah gue menghasilkan income. Iya, iya. Tapi kalau gue keluar rumah untuk hal-hal yang akhirnya keluar duit untuk sesuatu hal yang nggak penting, aduh. Dulu umur 20 karena gue masih minta sama orang tua ya. Sebelum lulus kuliah. Masih nggak mikir panjang. Ini mereka ngasih. Iya, iya. Tapi gue sejak gue lulus kuliah, gue menanamkan sama diri gue, itu aib kalau gue sampai minta uang sama orang tua. Alhamdulillah gue bisa praktekkan. Gue tidak pernah minta uang lagi sama orang tua sejak gue lulus kuliah. Istri nggak ada tuntutan. Tuntutan, apa yang mau dituntut? Orang nggak ada apa-apa. Beli mobil lu kayak tetangga tuh lu pada Nggak ada. Kalau gue sih simpel, lu nggak suka sama gue, lu bisa cabut kok. Oke. Ya. Kalau saya selalu begitu. Jadi hubungan apapun yang saya bina, saya tidak pernah mau memaksakan untuk bertahan sama saya. Iya. Kalau lu nggak cocok sama gue, lu out. Kalau masih terus, ayo kita nikmati bareng-bareng. Ya gitu. Kalau nggak ya sudah. Okay. Sesimpel itu. Pilihan untuk network marketing kan banyak Mas ya waktu itu ya. Banyak. Nggak hanya ada judul A, B, C. Kenapa akhirnya memilih Enagic? Pasti kan ada alasannya Mas. Iya. Kita simpen dulu ceritanya Mas. Kita masuk ke segmen terakhir. Sahabat Walkers, kita akan sambung pada sesi atau segmen yang ketiga di dalam acara Walk of the Talk ini. Akan lebih menarik karena ini bagian yang paling penting, klimaks. Kita akan mendapatkan banyak pelajaran dari seorang Triadi Djoko Cahyadi. Sahabat Walkers dimanapun Anda berada, masih dalam Walk of the Talk. Jangan cuma ngomong doang, buktiin di sini. Masih bersama saya, Mas Triadi Djoko Cahyadi, sang inspirator. Kita tadi baru habis ngomongin tentang bagaimana berpindah dari zona yang employee menjadi entrepreneur. Dan akhirnya pencarian beliau ketemulah sebuah pola bisnis yang menurut beliau itulah passion beliau, network marketing. Banyak pilihan network marketing. Akhirnya beliau memilih yang namanya Enagic. Ada apa dengan Enagic sebenarnya? Dan apa yang dikerjakan beliau di Enagic itu? Sampai mendapatkan hampir 60.000 jaringan di bawah beliau ini dan menghasilkan uang yang tidak sedikit ya. 9 sampai dengan 12 digit. Baik, kita kembali ke Mas Djoko. Iya. Silakan Mas. Kira-kira apa Enagic yang dipilih kan banyak gini, yang sebelum bisnis network marketing atau bisnis jaringan, saya sudah pernah coba bisnis konvensional juga sebenarnya. Dan menurut saya bisnis konvensional itu nggak mudah juga. Modal. Tidak ada yang mudah semuanya gitu loh. Tapi dari kesulitan itu saya harus memilih nih mana kesulitan yang menurut saya bisa dikerjakan. Dan balik lagi, saya bukan masalah takut soal sulit, penolakan atau masalah. Yang saya takut adalah waktu yang lewat saya nggak bisa maksimalin. Karena buat saya, waktu itu adalah modal yang paling penting dan yang paling mahal dalam sebuah usaha. Menurut saya. Sepakat. Once kita misalnya salah melangkah, kita itu kehilangan waktu itu jauh lebih besar daripada kehilangan modal. Kalau buat saya. Makanya waktu saya mencoba beberapa usaha konvensional bisnis yang secara konvensional, semua apapun bisnis yang saya coba saat itu, saya lawan kompetitornya udah pasti kalah. Saat itu sudah ada kompetitor dan saya pada saat ketemu di lapangan sama mereka, waduh saya bilang gila, ini nggak bisa nih. Saya kalau misalnya harus ngebangun infrastrukturnya dulu, saya sudah habis waktu. Karena buat saya kalau satu saat saya sukses di umur 80, kayaknya naik Maserati atau naik Ferrari umur 80 nggak keren. Iya kalau nyampe Mas. Iya kalau nyampe, itu dia kalau nyampe. Kalau nyampe. Ya udah akhirnya saya berpikir bagaimana saya tetap punya usaha, tapi saya ibaratnya gini, ini berkompetisi ini ada ikan paus nih.
Daripada saya berkompetisi sama ikan paus juga, saya berenang di atasnya ikan paus. Oke. Jadi saya memanfaatkan kekuatan yang sudah ada gitu. Iya. Karena kalau saya memulai dari ikan kecil ketemu ikan paus, sudah pasti saya kalah. Nah, itu ide awalnya. Jadi tugasnya nyari lah ikan paus dulu ya. Nah, ketemu ikan pausnya dulu. Ketemu ikan pausnya. Baru numpang dari. Begitu ketemu ikan pausnya ini, saya ngelihat di industri network marketing ini, menurut saya ini industri yang sebenarnya menurut saya yang mampu bisa menerima orang-orang seperti saya. Contohnya, maksudnya apa? Nggak perlu background pendidikan. Nggak punya background pendidikan, nggak perlu pengalaman Iya, yang selama ini kita keluhkan gitu kan. Dan dia cuma meminta satu, kemauan yang besar. Yes, right. Kemauan yang besar buat siapapun terbuka. Iya. Cuma masalahnya industri ini memang dijelekkan sama beberapa oknum yang membuat image dari industri ini jadi jelek. Padahal industri ini sudah banyak banget menghasilkan orang-orang yang perubahan yang sangat luar biasa. Yeah. Dan menurut saya industri ini khususnya di Indonesia ya, itu masih belum dianggap sebagai sebuah industri yang serius. Tapi saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya datang waktu itu acara Eric Worre, ya, salah satu pakar network marketing di Amerika, itu yang datang sekitar 30.000. Dari semua berbagai macam perusahaan network marketing di seluruh dunia ngumpul jadi satu. Dan di sana memang pemerintahnya sangat terbuka dengan industri network marketing ini karena memang membawa perubahan ekonomi yang luar biasa buat masyarakatnya. Dan devisa negara juga lebih meningkat. Tapi di Indonesia belum seperti di luar negeri. Nah, balik lagi, di setiap masalah pasti ada peluang. Dan itu yang saya lihat. Saya nggak perlu menunggu validasi dari pemerintah. Justru pada saat pemerintah belum melihat ini sebagai peluang yang besar dan masyarakat juga belum melihat ini sebagai solusi yang baik. Buat saya, ya justru saya ini harus turun. Saya yang harus membuat jadi validasi buat pemerintah, dan saya lah harusnya yang sebagai pelaku yang membuat masyarakat bisa melihat dengan apa yang saya kerjakan. Saya prinsipnya gitu, saya nggak perlu nunggu. Kalau belum, ya saya yang buat itu terjadi. Bayangkan, waktu saya akhirnya memutuskan, di Indonesia belum ada kantornya, belum ada infrastrukturnya, belum ada apa-apa saat itu. Jadi dari awal ya? Dari awal saya memulai bisnis Enagic di Indonesia, tidak ada apa-apa. Kalau orang ya, mohon maaf nih, nggak punya mental bertarung, udah pasti mundur. Udah pasti mundur. Karena isinya masalah semua. Dan pegangannya Mas Joko adalah potensi future-nya yang 10-20 tahun bakal jadi faktanya. Sama seperti saya mempercayai masuk Tuhan. Logika tadi ya. Pabriknya ada. Negara-negara yang punya kantor ada. Orang-orang yang berhasil ada. Semuanya buktinya ada. Artinya saya harus bisa berpikir dengan logika berpikir saya bahwa ini real bisnis, cuma justru di Indonesia belum terbentuk karena belum ada yang mulai serius. Kalau bukan saya, siapa lagi? Disitulah akhirnya saya memberanikan diri karena saya nggak pernah lupa punya salah satu mentor bisnis saya, orang India, yang pernah mengajarkan dulu ke saya bahwa setiap kali ada masalah, dia selalu bilang begini, Joko, you have to remember this one. If you think you don't have any problems in life, that means you're in trouble. Because problems are gift from God to make you a better person. Wah, kalimat itu benar-benar membekas banget di saya karena guru saya mengajarkan bahwa kalau kamu nggak punya masalah, sebenarnya kamu ini dalam masalah. Masalah itu adalah hadiah yang Tuhan kasih untuk kita menjadi lebih baik, agar kita bisa belajar menjadi manusia yang lebih baik. Makanya begitu saya tahu Enagic waktu saya mau masuk membangun di Indonesia isinya masalah semua, ya sih saya bilang ini dia yang saya tunggu-tunggu. Harusnya bilang thank you. Ya kan? Harusnya bilang thank you. Iya. Karena saya ngelihat ini, saya jadi ingat di tempat inilah saya akan ditempa menjadi manusia yang lebih baik. Di tempat inilah saya bisa membuat perubahan. Di saat semua orang ngelihat ini masalah, justru saya ngelihat ini sebagai tempat saya sama. Kenapa istilahnya dulu Islam diturunkan di Arab Saudi? Ya karena di sana tempatnya orang bejat paling banyak, paling bobrok gitu loh. Nah, saya melihat dengan pemahaman seperti inilah yang membuat saya yakin
Masalah itu pasti ada solusinya. Masalah itu pasti membuat saya menjadi lebih baik. Setiap masalah inilah yang akhirnya membuat kita punya value. Nah, udah saya nyemplung di situ dan balik lagi. Saya punya fakta-fakta yang menurut saya nggak mungkin nggak bisa ngerjain bisnis ini, nggak mungkin nggak bisa. Contoh, dia punya teknologi nih perusahaan. Teknologinya mereka kembangkan dalam bentuk mesin. Ini mesinnya baru bisa bekerja kalau ada air. Yang disebut dengan air putih masuk ke mesin. Mesin ini bisa bekerja secara maksimal untuk menghasilkan air yang dimana yang dibutuhkan sama sel organ tubuh kita. Sedangkan sebelum masuk mesin ini aja, air ini sudah bermanfaat karena kita sama-sama tahu air ini adalah sumber kehidupan. Ya, betul. Nggak akan pernah ada namanya kehidupan kalau nggak ada air. Sekarang kita lihat, mesin ini tidak akan bisa bekerja kalau tidak ada air. Sedangkan airnya sendiri sudah ada dari ribuan jutaan tahun yang lalu sebelum perusahaan ini ada. Artinya apa dari sini yang saya pelajari? Artinya kalau kamu bermain sebuah bisnis yang dimana itu pasti dibutuhkan sama semua orang, jangan pernah takut kamu untuk turun ke sana. Itu yang saya lihat. Kalau ditolak itu biasa, nggak ada bisnis yang nggak ditolak. Semua bisnis pasti ada yang ditolak, mau sebagus apapun. Walaupun mesin ini menghasilkan air yang diolah dari rumah kita airnya, kemudian air ini bisa ngidupin orang mati, tetap ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Buat saya itu penolakan itu bukan suatu masalah. Penolakan itu justru harus ada untuk membuat bisnis ini makin kuat menurut saya. Nah akhirnya begitu saya ngeliat fakta-fakta ini tadi, saya bilang gila. Lah badan saya aja 70-80% air. Kalau saya nggak ada di sini, saya nggak bisa nih, nggak masuk logika saya kalau saya nggak ngerjain bisnis ini. Karena semua apa yang ada di bisnis ini dibutuhkan yang dicari sama orang yang selama ini kerja bertahun-tahun, punya usaha bertahun-tahun. Kesehatan, kebahagiaan, sama keuangan. Coba dalam hidup, siapa yang nggak nyari ini? Lu punya duit, lu nggak punya sehat, lu bisa nikmatin kesehatan. Lu punya duit, lu punya sehat, lu nggak bahagia, lu bisa nikmatin. Nggak bisa. Saya punya bisnis yang menjadi visi dari pemilik perusahaan ini. Menurut saya ya, saya harus ada di situ. Saya sudah tahu apa yang akan terjadi kalau saya tidak pernah berhenti untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban dari bisnis ini untuk terus ngomong sama orang. Tanpa bisnis ini kan kita ketemu orang ngomong. Tanpa bisnis ini kan kita minum air putih. Tanpa bisnis ini kan kita tetap nyari orang. Tanpa bisnis ini kan kita tetap akan menjaga tetap bahagia. Nah ini kendaraannya menyiapkan itu semua. Saya bilang gila ini konsep bisnis ini. Simple tapi powerful. Karena saya yakin selama bisnis ini dibutuhkan sama orang banyak, bisnis ini akan terus bertahan sampai 100 tahun ke depan. Dan perusahaan ini sudah membuktikan sampai 50 tahun. Dengan apa yang mereka kerjakan, bahkan mereka sudah mendapatkan izin atau validasi di 26 negara. Akhirnya dengan berjalannya waktu, saya benar-benar memahami bahwa sekarang ini udah tahun 2025. Segala sesuatu ini berubah total. Termasuk market. Termasuk orang. Saya aja berubah total. Memandang segala sesuatu tidak seperti dulu. Sekarang jauh lagi, lebih beda lagi. Karena dengan adanya teknologi, AI, tambah lagi dengan mata uang yang baru, uang digital, kripto dan lain sebagainya, termasuk sudut pandang manusia juga berubah. Nah, saya akhirnya setelah diskusi sama teman-teman juga melihat bahwa Enagic ini menjadi bisnis lebih sederhana lagi. Karena saya yakin dan percaya semua konsep bisnis yang membuat menjadi kuat bisnis itu karena ada sistem di dalamnya. Sistem itulah yang membuat bisnis itu besar. Menurut saya. Bukan produk, sistem. Ya, kalau saya boleh nyebut brand boleh di sini. Misalnya KFC ya. Yang lebih enak dari KFC itu banyak. Kenapa tetap orang ke KFC? Tapi kenapa KFC masih terus bertahan sampai hari ini? Karena itu pasti kekuatan sistem. Kekuatan sistem yang mereka bangun sehingga mereka bisa membuat bisnis ini bertahan sampai hari ini. Begitupun juga McDonald.
Karena kekuatan sistem. Kalau yang lokal apa? Contohnya, misalnya supermarket kayak Alfamart atau Indomaret bisa menumbangkan yang besar, Carrefour. Mereka bisa besar karena sistem yang mereka buat penetrasi ini, yang membuat mereka bisa bertahan. Nah, inilah kekuatan sistem yang menurut saya perlu diadopsi. Dan saya melihat Enagic ini sudah punya kekuatan sistem, nggak main-main, di 27 negara. Infrastruktur yang mereka sudah bangun. Kalau kita memulai sebuah bisnis, ya, yang akhirnya mengembangkan ini sampai ke 27 negara selama 50 tahun, berapa modal yang dibutuhkan? Ratusan miliar. Bisa triliun mungkin loh. Ini 27 negara, dari pabrik, distribusi barang, kantor, karyawan, dan lain sebagainya. Otak saya sih nggak nyampe. Ini kan sebuah konsep sistem infrastruktur bisnis yang mereka bangun, sehingga perusahaan ini bisa memasuki sampai 51 tahun. Pertanyaannya adalah, kita ini mau jadi penonton atau kita mau menjadi pemain? Saya sudah pernah menjadi penonton. Rasanya cuma apa ya? Enak nggak enak ya. Cuma kita bisa ngelihat perubahan hidup orang. Abis itu cuma nyeletuk, hebat ya dia. Coba saya seperti dia. Oh my God, saya sudah capek di posisi seperti itu. Makanya begitu saya ngelihat ada kesempatan, dan kesempatan ini saya bangun juga, saya harus jadi pemain. Sudah cukup saya menjadi penonton. Karena menurut saya, yang membuat orang, mohon maaf ya, miskin, itu karena ketakutan mereka akan memulai. Ketakutan mereka akan memulai, takut gagal, takut rugi, takut gak bisa, takut malu, dan lain sebagainya. Kalau ketakutan ini dipelihara, saya bisa yakinkan, ini orang suatu saat dia tua, pasti nyusahin hidupnya orang lain. Dan yang paling disusahin itu keluarganya. Aduh, amit-amit cabang bayi jangan sampai. Saya pengen hari tua saya justru makin saya tua, makin bermanfaat orang lainnya. Ya alhamdulillah sampai hari ini saya masih bisa menjaga. Kalau lebaran semua keluarga saya ngumpul di rumah saya. Kenapa? Ruang tamu saya ada AC. Parkirannya luas. Ya kan? Buat ngumpul semua keluarga muat. Menu makanan bisa bervariasi. Makanan variasi dan lain sebagainya. Ini yang saya jaga. Makanya saya sempat janji sama almarhum ayah saya. Papa istirahat aja, tenang. Mama, aku yang handle. Apapun kebutuhan mama, aku yang akan turun mati-matian untuk belain. Dan itu saya buktikan sampai hari ini. Waktu ayah saya kemarin, waktu ibu saya, ibu masih ada. Usia berapa, Mas? Ibu sekarang udah masuk ke 77. Oh, Masuk rumah sakit, saya taruh VVIP. Setiap kali ada apa-apa sama rumah sakit, saya taruh ibu saya di VVIP. Saya nggak mau pakai, mohon maaf ya, apa yang ditawarkan sama pemerintah itu luar biasa. Tapi selama masih ada namanya anaknya Tredi Djoko Cahyadi, saya akan berikan beliau yang terbaik. Seperti itu. Dan bisa ngumpulin anak-anaknya dan mantunya dan cucunya, itu satu kebahagiaan buat ibu saya. Dan itu yang saya akan usahakan selalu. Saya akan selalu menjadi motor untuk keluarga saya berkumpul. Dan pastinya ayah di sana tersenyum. Nah, amin. Itu yang saya yakini dan percaya. Mas, tadi berarti ada pergeseran ya. Selama ini kan orang bisnis itu menjual produk ya. Iya. Dan Mas Joko mengambil pilihan menjual sistem. Menawarkan sistem. Betul. Jadi itu yang membuat orang tertarik. Karena produk itu cuma komoditas ya. Iya. Gini, produk itu adalah sebagai satu syarat menurut saya ya. Bukti legalitas. Oke. Karena kalau perusahaan ini tidak punya produk, pada saat dia mau mengembangkan bisnisnya di Jerman, mengembangkan bisnisnya di Australia, di Amerika, dan negara lainnya, ini akan menjadi masalah besar buat perusahaan ini sendiri. Betul. Karena mereka pasti ditanya, karena saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri waktu saya berusaha ngebantu untuk mendapatkan izin di Indonesia. Produknya apa? What is your product gitu kan? Nah, mereka pasti akan mencari tahu produk ini karena kayak di Australia, saya ingat banget dulu pernah rame tentang gelang New Balance dulu. Karena apa yang diiklankan tidak sesuai dengan hasilnya, akhirnya pemerintahnya Australia untuk melindungi customer-nya mereka, itu mereka menuntut New Balance
untuk mengembalikan uang yang mereka pernah dapat dari semua customernya, karena apa yang mereka iklankan ini bohong. Iya, boro-boro dilegalkan ya, malah dituntut. Nah, kebayang itu baru contoh satu negara. Yeah. Artinya lu nggak bisa main-main lu. Kalau negara kita ya saya nggak perlu jelasin lah. Oke, singkat cerita Mas. Setelah dengan perubahan pola itu dari menjual produk menjadi menawarkan sistem, tentunya kan ada satu hasil yang didapatkan dirasakan. Yeah. Kita nggak bohong. Yeah. Everybody need money. Yeah. Kalau boleh terbuka dan jujur Mas, apa sebenarnya yang sudah dihasilkan dari bisnis Enegic ini sekian puluh tahun Mas Joko menjalaninya? Yeah. Kita bukan mau show ya, maksudnya kita bicara real, karena kan bicara fakta. Yeah. Kalau aku, bro, dari awal, saya kenapa nyemplung ada di bisnis ini? Saya pertama yang ada di kepala saya jujur ya saat itu ya, saya cuma mau memastikan bahwa orang tua saya sudah mendidik saya, sudah berkorban untuk saya, sudah mati-matian, habis-habisan, bahkan hidupnya habis buat saya. Itu tidak sia-sia. Saat itu. Makanya salah satu trigger yang paling kuat yang saya rasakan kenapa saya membangun bisnis ini adalah bagaimana saya bisa mengembalikan apapun yang walaupun mereka tidak pernah menuntut mengembalikan itu. Setidaknya minimum membuat mereka tersenyum aja. Yang ada di kepala. Itu yang membuat saya termotivasi jujur. Karena saya sudah coba untuk mentargetkan uang, rumah dan lain sebagainya. Tidur saya masih nyenyak, Gus. Masih nyenyak. Menurut saya bukan ini. Sampai akhirnya saya punya, ya itu tadi. Saya pengen membalas semua apa yang pernah dikorbankan oleh orang tua saya buat saya, walaupun mereka nggak pernah nuntut. Saya nggak bisa tidur nyenyak, Gus. Itu yang membuat justru pada saat saya nggak bisa tidur nyenyak, adrenalin saya naik. Iya, energi itu. Pada saat adrenalin saya naik, pada saat disinilah energi semangat saya nggak pernah bisa padam. Karena setiap hari kebayang adalah harapan besar mereka terhadap anak yang nomor 3. Yang mereka bisa ceritakan kepada teman-temannya. Yang mereka bisa banggakan kepada teman-temannya. Ini yang ada di kepala saya saat itu. Karena buat saya, materi itu efek samping. Dia akan ngikut dengan sendirinya. Kalau buat saya. Makanya yang saya fokuskan adalah saya harus mengimprove diri saya sendiri. Saya harus menggali potensi saya sendiri. Saya harus punya prinsip dari yang nggak bisa jadi bisa. Karena saya percaya nggak ada orang hebat di luar sana. Mereka semua adalah orang yang terlatih. Yang hebat itu cuma Allah Subhanahu Wa Taala. So it means we have to challenge ourselves to have adrenaline every day. Oh, udah pasti. Itu pasti ya. Oke, Mas Joko, luar biasa. Banyak sekali inspirasi yang udah kita dapatkan dari apa yang beliau sampaikan tadi. Ada yang sedikit lebih santai-santai aja, lebih fun. Itu ada quiz nih Mas, sebagai intermezzo. Walk the talk speed quiz. Jadi ini cukup menjawab atau saja Mas ya. Ada 2 pilihan. Spontanitas. Pure water atau kangen water? Kangen water dong. Makanan sakura atau makanan Nusantara? Nusantara dong. Nurunin berat badan atau makan enak? Makan enak. Maserati atau Bugatti? Bugatti. Presiden Indonesia atau Presiden Club? Presiden Club. Ya, karena kita tahu di paling tinggi ya di Enegic atau Presiden Club. Terakhir Mas, ada sekitar 1-2 menit. Kalimat inspirasi apa yang bisa men-trigger semua yang ikutin walk of the talk kita ini supaya mempunyai motivasi yang sama seperti Mas Joko? Ya, kalau saya kan udah pernah ngerasain semuanya ya. Situasi yang nggak punya uang sama situasi uang. Saya nggak mau munafik karena dunia ini benar-benar kejam banget sama manusia-manusia yang tidak punya uang. Karena saya pernah di posisi itu. Jadi kalau kalian mau dihargai sama hidup, punyalah uang sebanyak-banyaknya. Setuju. Karena hanya dengan uang kalian akan dihormati. Karena dengan uang kalian bisa dibahagiain dan membahagiakan. Kalau kata orang katanya akhirnya uang tidak bisa membahagiakan, berarti simple, uangnya kurang banyak. Gitu aja. Luar biasa. Kalau belum bahagia berarti uangnya kurang banyak ya. Terlahir miskin itu nasib. Tapi kalau sampai mati kita masih tetap miskin, itu salahmu. Kegoblokan kita. Itu goblok. Thank you Mas Joko. Thank you Gus. Kita akan selalu menantikan orang-orang seperti Mas Joko. Amin. Kita doakan supaya akan banyak lagi orang-orang seperti Mas Joko ya. Thank you. Cukup di sini pertemuan kita Walk of the Talk. Jangan lupa selalu saksikan Walk of the Talk
Jangan cuma ngomong doang. Bukti di sini. Kita sama-sama, Mas. 1, 2, 3. Jangan cuma ngomong doang. Ayo. Jangan cuma ngomong doang, buktikan di sini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.